Nah, sekarang saya sudah di bagian atas dari tembok tadi, yang sebenarnya adalah halaman Bait Allah yang dulu, ya. Ini halaman-halamannya. Sekarang sudah ada masjid di atasnya. Dan saudara lihat di sana itu yang disebut sebagai Dome of the Rock, yang sangat terkenal itu ya. Dan posisinya itu mengambil posisi Bait Allah yang dulu ya. Dan inilah yang menjadi titik konflik, karena orang Yahudi ingin membangun Bait Allah mereka, tetapi di tempat yang sama. Mereka mau membangun di tempat yang sama, tapi di tempat yang sama itu juga sudah ada masjid yang kalau mau dipaksakan Bait Allahnya berdiri, ya berarti harus diruntuhkan masjidnya. Dan kalau itu terjadi, ya akan terjadi perang besar melawan dunia Islam. Dan itulah sebabnya masih merupakan kendala sampai hari ini ketika orang Yahudi mau atau berencana untuk membangun Bait Allah yang ketiga. Ya. Ini menjadi tempat yang dikuasai oleh Muslim dengan adanya masjid-masjid di tempat ini. Untuk belajar tentang kota Jerusalem, kenapa kota ini dianggap suci bagi tiga agama besar di dunia ini. Baru mulai di tempat suci bagi agama Yahudi, sekarang juga tempat ini yang dianggap suci bagi tiga agama. Agama Islam, agama Yahudi maupun agama Nasrani. Kenapa? Karena tempat ini Bapak dan Ibu adalah yang pertama bekas bait suci pertama dan kedua, dan juga tempat ini adalah tempat Al-Aqsa, Masjidul Aqsa. Itu yang terkenal, yang merupakan masjid yang ketiga bagi orang Muslim, dan juga kiblat pertama di mana orang Muslim mengarah ke arah Yerusalem, ke arah tempat ini selama lebih dari 18 bulan sebelum pindah ke Makkah. Tapi Bapak dan Ibu, pada umumnya segi topografi dari kota Jerusalem, dari segi topografi kita bisa mengerti bahwa kota Jerusalem terletak di atas dua bukit utama. Bukit yang di bagian baratnya adalah Bukit Zion yang kemarin, dan di bagian timurnya adalah Bukit Muria. Ini kota Jerusalem begini, Bukit Zion, Bukit Muria. Bukit Zion kita sudah mengunjungi dan melihat ada beberapa lokasi yang suci di sana, dan itu dulu merupakan benteng pada masa kerajaan Yabus. Mereka mendirikan kota Yerusalem di bagian selatan dan mendirikan benteng yang mereka menamakannya Zion, yang di bagian barat kota Jerusalem. Sekarang bagian timurnya di tempat ini adalah Bukit Muria. Kenapa disebut Bukit Muria? Karena Muria artinya dipilih Tuhan untuk menjadi tempat bait sucinya. Itu artinya Muria. Berarti tempat di sini dianggap suci dari masa dulu. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat penjelasan Bapak Pendeta mengenai sejarah orang Yahudi, termasuk sejarah kota Yerusalem, karena dia mulai dari masa Abraham, berarti lebih dari 4.000 tahun lalu. Pada saat Abraham disuruh atau Tuhan memerintah Abraham untuk meninggalkan Ur di Irak, jauh sekali di bagian timur, dia datang kemari ke tanah ini. Pertama dia pergi ke utara di tempat namanya Shechem. Di sana dia tinggal untuk sementara waktu bersama siapa? Bersama Lut. Kemudian mereka pindah ke lebih selatan di tempat Bet-Il dan Shiloh, itu wilayah yang di pusat. Setelah itu mereka berpisah. Lut pergi ke wilayah Laut Mati, Lembah Yordan, dan Abraham lanjut ke arah selatan sampai ke Hebron, di mana dia tinggal untuk selama-lamanya, untuk dia meninggal. Dan juga pada saat dia di wilayah ini, dia datang ke Bukit Muria, dan di sini di mana dia mau
mengkorbankan anaknya Ishak yang ini. Menurut orang Muslim, Ismail. Yang mereka tidak bisa. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu diperkirakan bahwa Abraham ingin mengkorbankan anaknya di atas batu yang kelihatan sampai saat ini di dalam kubah emas ini. Kenapa kubah emas ini disebut Dome of the Rock, kubah batu? Karena di dalamnya memang ada batu di mana Abraham mau mengkorbankan anaknya Ishak. Setelah itu Bapak dan Ibu, tempat ini kitab suci bagi umat Israel, di mana Raja Daud pada tahun 1000 sebelum Masehi membawa tabut perjanjian dari Kiryat Yairim, karena setelah diambil lagi dari bangsa Filistin, tabut perjanjian ditaruh di Kiryat Yairim, kira-kira 20 km ke arah barat dari kota Jerusalem selama 20 tahun. Kemudian dipindahkan oleh Raja Daud dari Kiryat Yairim ke Bukit Muria di sini. Dan dia termasuk dalam kota Daud pada masa Raja Daud, kota Jerusalem maksud saya. Kemudian bait suci yang pertama didirikan oleh Raja Shlomo di sekitar tahun 980 sebelum Masehi. Bait suci Shlomo hancur oleh Babilonia, didirikan lagi oleh Raja Herodos di sekitar tahun 20 sebelum Masehi, dihancurkan sekali lagi oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Setelah bait suci yang kedua hancur, tempat ini tetap kosong, tidak ada bangunan, tidak ada aktivitas pembangunan sama sekali sampai abad ke-7. Pada waktu itu tahun 637, orang Arab Muslim dipimpin oleh Khalifah Umar mendatangi kota Yerusalem dan dia datang mencari tempat ini. Kenapa? Karena menurut tradisi Islam tempat ini berkait dengan Makkah dan Madinah dengan sebuah mukjizat yang disebut istilah dalam agama Islam Isra Miraj. Kalau Bapak dan Ibu terbiasa tentang istilah ini, Isra Miraj, karena Isra itu perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari Makkah sampai ke sini. Itu namanya Isra. Mi'raj karena dia naik ke langit dari atas batu yang sama di mana Abraham ingin mengkorbankan anaknya. Jadi batu ini berkaitan dengan dua peristiwa atau kejadian. Yang pertama, Abraham ingin mengkorbankan anaknya. Yang kedua, Nabi Muhammad dari atas batu yang sama, Mi'raj atau naik ke surga, terima wahyu dan kembali untuk sampaikan pengajarannya kepada orang dan terima perintah dari Tuhan bahwa orang Muslim harus salat 5 kali pada waktu itu. Sekarang karena tempat ini adalah terjadinya peristiwa mengenai Nabi Abraham dan Nabi Muhammad menurut tradisi Islam menjadi suci, di mana mereka mendirikan masjid yang pertama di sini yang namanya Dome of the Rock, kubah batu, didirikan pada tahun 691 oleh Abdul Malik ibn Marwan. Dia mendirikan tempat ini hanya untuk melindungi batu tempat Mi'raj Nabi Muhammad, dan dia dapat mendirikan sebuah tempat dan masjid yang indah sekali menjadi lambang untuk kota Yerusalem. Dulu kubahnya kelihatan berwarna abu-abu, hanya ada tembaga. Sekarang setelah Raja Hussein dari Jordania pada tahun 1952, dia kasih duit lebih dari 15 juta dolar Amerika untuk memperindah masjid ini. Dia menggantikan tambakar dengan aluminium yang dilapiskan emas. Kekuningan Bapak dan Ibu yang Anda bisa lihat bukan hanya warna saja, itu emas murni. Lebih dari mungkin berapa juta dolar untuk membuat ini indah sekali dengan emas seperti yang kelihatan pada saat ini. Sekarang masjid yang kedua didirikan pada tahun 715 oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan, namanya Walid bin Abdul Malik. Dia mendirikan masjid ini. Tapi keseluruhan area Bapak dan Ibu di sini menurut orang Muslim dinamakan Aqsa. Kenapa namanya Aqsa? Karena menurut yang dicatat dalam Al-Quran,
dinamakan Al-Aqsa yang artinya yang terjauh. Terjauh dari mana? Dari Makkah. Karena tempat ini Al-Aqsa yang terjauh, jadi dinamakan Al-Aqsa. Kalau orang Muslim salat di sini atau di dalam masjid ini atau di masjid yang lain itu sama. Karena keseluruhan area ini dimuliakan sebagai Masjid Al-Aqsa. Masjid-masjid ini masih aktif, masih digunakan sebagai masjid di mana orang Muslim salat 5 kali di masjid-masjid ini. Dan sebentar lagi di sekitar jam 10 mereka tutup karena untuk mempersiapkan salat zuhur. Ada pertanyaan tentang tempat ini Bapak dan Ibu karena Anda akan dapat waktu foto-foto menikmati datang ke sini. Tadi 3 agama ya. Muslim itu masjidnya. Kalau yang Yahudi kan Abraham. Kalau yang Kristennya apa di sini? Karena ya itu pertanyaan bagus. Karena bait sucinya yang kedua di mana Yesus datang di bait suci di Yerusalem. Oh, Kaitnya. Dan ingat juga bahwa Tuhan Yesus pernah menyucikan bait Allah. menyucikan. Pada waktu terjadi ya orang menjadikan jadi sarang penyamun itu, ya. Lalu juga Tuhan Yesus ini terkait juga dengan kehancuran ini ketika Tuhan Yesus menubuatkan. Waktu itu di bukit, murid-murid bilang, Tuhan lihatlah bait Allah ini, batu-batunya sangat-sangat indah semua. Tapi Tuhan Yesus bilang, apa yang kau lihat ini, satu hari nanti satu batu tidak akan berada di atas batu yang lain. Itu dia menubuatkan 40 tahun sebelum kehancurannya. Jadi akhirnya jadi kenyataan ketika Titus menghancurkannya. Tadi saya cerita mengapa Yesus bilang satu batu tidak ada di atas batu yang lain. Herodes membuat itu sangat megah. Bait Allah Salomo sudah megah. Herodes membuat lebih megah dari Salomo. Bahkan di antara batu-batunya dilapisi emas. Sehingga pada waktu kena api dan terbakar, itu emasnya meleleh. Begitu emasnya meleleh, orang-orang Roma langsung cungkil-cungkil emasnya, maka batu-batunya disingkirkan. Maka terjadilah genap sepersis kata-kata Yesus, satu batu tidak akan ada di atas batu yang lain. Jadi memang ini terkait juga dengan Tuhan kita, ya. Maka penting juga bagi orang Kristen. Ya, saudara, sekarang saya ada di wilayah Al-Aqsa, di mana di depan saya ini ada masjid yang sangat terkenal, yaitu Masjid Dome of the Rock, ya. Masjid yang menjadi salah satu ikon dari kota Yerusalem modern, ya. Nah, masjid ini, saudara-saudara, itu juga disebut sebagai Masjid Qubatul Sokro atau Masjid Kubah Batu. Nah, masjid ini terletak di bukit yang suci. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai Haram al-Sharif di kota lama Yerusalem Israel saat ini. Dan ini menjadi tempat yang suci bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi umat Yahudi dan Kristen. Bukan masjidnya, tapi seluruh area atau seluruh wilayah ini. Nah, masjid ini itu dibangun oleh Khalifah Umayyah, seorang Khalifah Umayyah yang bernama Abdul Malik bin Marwan pada tahun 691. Dan pembangunannya dilakukan di atas posisi persis atau tempat yang merupakan posisi dari Bait Allah Yahudi yang pertama dan yang kedua. Kita tahu dalam sejarah bahwa Bait Allah Yahudi yang pertama itu yang didirikan oleh Raja Salomo, tapi lalu dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Sementara itu ketika dibangun kembali oleh Raja Herodes Agung, lalu bait suci yang kedua dari orang Yahudi ini juga dihancurkan oleh orang-orang Roma di bawah kepemimpinan Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi, di mana bait Allahnya itu dihancurkan. Dan lalu seperti saya katakan tadi bahwa pada tahun 691 ketika tempat ini dikuasai oleh Muslim, maka mereka, Abdul Malik bin Marwan itu membangun masjid ini. Mengapa membangun masjid ini persis di atas ini? Karena kita tahu bahwa Bait Allah Yahudi itu dibangun di atas sebenarnya tempat Bait Allah itu di atas dua buah gunung, dua buah bukit. Yang pertama itu adalah Bukit Sion, yang kedua adalah Bukit Muria. Dan Bukit Muria itu adalah tempat di mana Abraham
hendak mempersembahkan Ishak. Dan di dalam masjid ini ada sebuah batu, makanya disebut sebagai masjid batu. Itu batu yang dipercaya sebagai tempat di mana Abraham mau mempersembahkan Ishak, yang oleh versi Islam disebut sebagai Ismail. Nah, disitulah Bait Allah dibangun. Tetapi dalam tradisi Islam juga dipercaya bahwa Nabi Muhammad pada waktu melakukan Isra Miraj itu dari batu yang sama. Dan demi melestarikan batu itu atau menjaga batu itulah, maka Abdul Malik bin Marwan itu membangun masjid itu di tempat yang sama. Dan ini menjadi kesulitan bagi orang Yahudi yang merencanakan pembangunan Bait Allah yang ketiga, karena mereka percaya bahwa Bait Allah itu harus dibangun di tempat yang sama, karena Tuhan itu telah memilih tempat ini itu menjadi tempat kudusnya. Nah, maka Bait Allah pertama, Bait Allah kedua itu dibangun di tempat yang sama. Maka demikian juga Bait Allah ketiga itu harus dibangun di tempat yang sama. Ya. Dan kalau sekarang mau dibangun, maka itu bisa menjadi masjid ini harus dirobohkan, dan itu menjadi konflik besar, bisa memicu perang dunia ketiga melawan dunia Islam. Nah, Dome of the Rock ini itu memiliki arsitektur yang sangat-sangat indah, dan ini menjadi salah satu contoh penting dari arsitektur Islam awal ya. Menara utama dari masjid ini dikelilingi oleh kubah emas itu ya. Dulunya hanya berwarna abu-abu saja, tetapi penguasa Turki pada akhirnya mengucurkan dana yang begitu besar untuk menjadikannya berkilap, dan itu memang betul-betul dilapisi dengan emas ya, bukan hanya kuningan biasa tapi dengan emas. Dan bagian luarnya ini itu di bagian atasnya itu dengan kubah emas, lalu bagian luarnya ditutupi dengan mosaik yang dengan warna-warni yang sangat indah seperti nampak ini ya. Ini semua mosaik-mosaik dengan tulisan-tulisan Arab. Nah, masjid ini itu dianggap sebagai situs yang paling suci di dalam agama Islam, karena seperti saya katakan tadi, menurut tradisi tempat ini dikunjungi oleh Nabi Muhammad saat perjalanan malamnya Isra Miraj. Penting bagi orang Yahudi karena Bait Allah ada di sini dan Abraham mau mempersembahkan anaknya di sini. Penting juga bagi Kristen karena di posisi inilah Bait Allah itu tempat Yesus hidup dan melayani itu ada di sini. Dan kalau kita juga melihat Yesus pernah terkait beberapa hal dengan Bait Allah, di mana dia pernah menyucikan Bait Allah ini. Karena pada waktu dia berkunjung ke Bait Allah ini, dia mendapati ada banyak orang yang berjualan di halaman Bait Allah ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah halamannya. Ya. Nah, di mana ada penjual kambing domba, burung merpati, penukar-penukar uang. Dan ini adalah tempat ibadah. Halaman ini adalah tempat ibadah, sehingga dengan mereka berjualan di sini, itu menghambat orang beribadah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus marah dan mengobrak-abrik semua di sini. Dan juga Tuhan Yesus juga pernah dan berkata bahwa yang rombak Bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Lalu di Matius 24 juga kita membaca di sana ada nubuatan Yesus tentang kehancuran Bait Allah ini, di mana dikatakan bahwa satu batu tidak akan berada di atas batu yang lain, dan nubuat Yesus itu tergenapi 40 tahun kemudian saat Bait Allah itu dihancurkan oleh Jenderal Titus. Ya, jadi memang situs di sini itu penting sekali bagi Yahudi, bagi Islam, dan juga bagi Kristen. Nah, Dome of the Rock ini dihiasi dengan mosaik yang sangat indah, dan seperti tadi kita lihat itu ada kaligrafi Arab dengan ukiran yang sangat rumit, dan mosaik ini menggambarkan motif geometris, ada bunga-bunga dan kaligrafi untuk memuji Allah dan Nabi Muhammad. Dan bangunan ini juga memiliki interior yang mengesankan, termasuk mosaik marmer yang sangat-sangat menawan. Nah, seperti saya bilang tadi, karena ini adalah penting bagi orang Yahudi, Kristen, dan Islam, maka tempat ini tidak hanya dikunjungi oleh orang Islam saja, tapi oleh orang Yahudi dan para peziarah Kristen dari berbagai macam negara, ya. Dan Masjid Dome of the Rock ini juga telah menjadi sumber ketegangan politik dan konflik antara Israel dan Palestina.
Status dan kendali atas kompleks Haram Al-Sharif atau Al-Aqsa ini juga yang mencakup masjid ini menjadi isu yang sangat sensitif. Dan seringkali terjadi demo-demo di tempat ini. Saya beberapa kali datang ke tempat ini, terjadi demo besar-besaran. Baik demo dari pihak Islam maupun juga demo dari pihak Yahudi. Sehingga dalam kondisi semacam itu sangat berbahaya dan lokasi ini ditutup demi keamanannya. Ya, begitulah kira-kira sedikit informasi tentang Al-Aqsa atau Dome of the Rock yang juga penting bagi Yahudi dan Kristen di tempat ini. Dari kawasan Tanah Suci atau wilayah suci, Bait Suci, Israel, Dome of the Rock. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali, Ngobras goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.